yang tidak bisa terlihat oleh indera ada juga seperti gelombang HP ini kan tidak terlihat, ya kan, oleh indera, tapi kita bisa ketahui melalui berbagai macam. Pertama ya melalui apa ya kayak misalnya antar hewan. Ada lebah itu kan, lebah itu tahu ada bunga itu jauh 8 km. Kalau lebahnya kecil segini tuh 8 km dia tahu lebah ya. Itu pasti ada sarana untuk sampai ke sana ya. Kalau nggak ada, nggak tahu dia arahnya, mesti tahu terbang langsung ke sana atau nemu. Terus habis itu panggil temannya, ada temannya juga datang. Nah itu orang awalnya kan curiga, lebah ini nggak ngeluarin suara kok, gimana nih, pasti ada. Terus akhirnya lama-lama ya orang itu kan karena ingin tahu, terus akhirnya orang itu menemukan fenomena atau kejadian yang ada tapi tidak terlihat oleh indera. Ya, seperti itu. Banyak yang tidak terlihat oleh indera itu banyak, tapi tidak gaib. Jadi keberadaannya itu ketahuan ya, bisa itu. Misalnya tadi itu gelombang, tadi kita ini menjadi punya radio, bisa ngirim gambar kayak gini tuh pakai HP, kita misalnya tahu. Tapi yang itu kauniyah ya, akhirnya bisa dijadikan terendus oleh indera. Ini kan akhirnya bisa terendus oleh indera. Radio itu, gelombang radio itu nggak tahu, ini juga ketika message send gitu, yang kita pegangkan itu touchscreen-nya itu, tapi ada gelombang yang pergi dari situ ketangkep di nomor yang kita sebut. Ya. Itu baru ciptaan manusia aja, mikirnya kita agak. Itu sebenarnya ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang bisa diketahui oleh manusia melalui akalnya, melalui cara dia mengamati alam. Akhirnya dia tahu ada ciptaan Allah yang tidak terlihat, tetapi supaya bisa digunakan oleh kebanyakan orang, maka ini dipertontonkan berupa HP. Itu hanya supaya orang seperti kita ini yang tidak mikir-mikir sampai ke sana bisa menggunakan ini. Itu berupa. Jadi alam ini sebetulnya ketahuan karena pakai indera, meskipun ada yang tidak terendus oleh indera tapi akhirnya ketahuan. Nah yang paling sulit itu adalah yang tidak bisa terendus oleh indera dan tidak bisa ketemu akal. Itu paling sulit tuh. Itu jadi sumber masalah, menjadi sumber kekafiran. Ya, misalnya ya, kalau orang mati kemudian jadi di tanah itu, terus dihidupkan lagi, gak masuk akal. Ya, itu ada di Yasin, ada itu ayat itu. Nah itu orang banyak tidak percaya. Jadi kalau kita tidak percaya sampai di situ, tidak yakin sampai di situ, kafir namanya. Kalau tadi gelombang-gelombang tadi itu masih bisa diendus, makanya di dalam Al-Quran nggak disebut-sebut gelombang HP, nggak disebut-sebut.
Karena nanti pasti manusia pada saatnya akan bisa tahu melalui cara-cara berpikir ilmiah, melalui berbagai macam aktivitas komunikasi antar manusia, itu akhirnya ketemu. Tapi kalau orang mati dihidupkan, itu Nabi pun itu ceritanya hanya setelah mati tapi jasadnya masih ada, itu bisa dihidupkan. Nah ini jasadnya sudah nggak ada, sudah jadi tanah, dihidupkan. Oh, aku nggak bisa percaya. Nah ini sumber kekafiran, ini permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Itu karena itu menyangkut akidah itu sebenarnya. Jadi akidah yang Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang pencipta dan tahu sekali dan mau apa saja bisa. Nah, termasuk yang di-challenge atau ditantang itu adalah orang mati sudah jadi tanah dihidupkan lagi. Kalau ditanya mana nggak bisa, gitu kan? Nah, kalau Anda masih ini ragu-ragu, itu masih ada bau-bau kekafiran. Nah, yang pertama yang memang harus percaya dulu, percaya bahwa itu. Karena itu menyangkut masalah akidah, masalah Allah Azza wa Jalla yang menguasai semuanya, yang bisa apa saja, mau bisa apa saja. Jadi supaya kita itu kalau sudah sampai itu bisa berserah diri, kalau saya yakin bisa berserah diri. Kalau nggak yakin itu nggak bisa berserah diri, nggak bisa. Itu dia unik, manusia ini unik, disuruh percaya hal-hal yang susah dipercaya. Percaya pada zaman akhir, percaya pada malaikat, pernah lihat semua tuh. Percaya pada surga neraka toh, misalnya. Nah itu apa itu sebetulnya tidak perlu harus mengenal sains untuk bisa sampai pada keyakinan itu. Dari zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa kan nggak ada sains. Yang ada itu tongkat dilempar dan diulang. Ya. Kalau sekarang tuh tahu itu Ibu Ida Dayak. Nah, saya nggak itu. Ibu Ida Dayak itu. Kok bisa ya? Ya kalau Allah sudah berkehendak, ya bisa. Kok Ibu Dadaya loh, kita bisa lahir di sini tadinya nggak ada, bisa hanya sekedar ini bingkong diluruskan, nggak bisa. Sebetulnya kan yang aneh itu kita apa Ibu Dadayanya. Yang aneh siapa? Ya kita itu nonton, kita itu hanya nonton, tidak menjadi pelaku, kelahiran kita pun kita itu hanya nonton kok. Kelahiran kita loh, keberadaan kita loh, kita tuh hanya nonton, bukan pelaku kita ini. Padahal kita gimana itu? Padahal diri kita lahir tahun berapa? Tahun berapa lahir? 2004. Ya? 2004. 2004 hari apa? Hari apa ya? Harinya dia nggak tahu. Itu kan berarti dia nggak ngontrol sama sekali itu. Hanya diberitahu lahirnya tahun 2004, ini diberitahu, tidak menetapkan, tidak ikut-ikut, padahal kan tentang diri kita sendiri ya.
banyak hal yang di situ itu sebetulnya dulu kan orang sering bilang gini ya, sekarang orang bilang kalau saya tidak lihat saya tidak percaya, saya harus lihat sendiri, kalau saya tidak lihat saya tidak percaya. Statement itu benar atau salah? Ya. Ada salah benernya. Ya? Apa? Ada salah benernya. Nah, salahnya di mana? Kalau secara anunya ya Pak. Soalnya di Quran pakai unzuru gitu kan. Nah, gimana? Unzuru ma fis samawati wal ardh. Nah, gimana? Suruh lihat katanya. Apa? Suruh lihat. Suruh lihat. Iya, suruh lihat. Ya yang benernya karena menurut saya nggak semua pembuktian itu harus dilihat. Jadi melihat itu sebetulnya kalau misalnya ada orang utang pada kita, toh, wah nanti sore saya bayar, gitu kan? Kita tunggu sampai sore. Kalau dia tidak, saya tidak lihat uangnya, saya nggak percaya. Loh, kok perlu uang? Tak transfer kok sekarang pakai ini kok. Kamu kan lihat angka. Kamu lihat uangnya. Angka. Lihat HP. Oh iya sudah masuk. Angkanya berubah. Padahal hanya angka ya, bukan uang. Ini angka. Jadi sebetulnya melihat itu hanya hanya bermanfaat kalau dipakai terkait dengan usaha memahami sesuatu. Jadi bukan untuk membangun kepercayaan, untuk memahami sesuatu. Jadi suruh melihat bulan, bintang, itu yang kita lihat benar ada enggak? Setiap malam saya lihat loh kalau nggak mendung itu. Benar ada enggak itu ya? Nggak tahu sebetulnya. Nggak pernah dipegang, cuma pernah dilihat. Ya. Jadi apalagi melihat bintang. Bintang itu wah lebih repot lagi tuh. Bintang itu sekarang itu ada teleskop namanya James Webb. Teleskop James Webb katanya, ini saya cuma katanya. Nggak pegang sendiri. Hanya dengar-dengar, kalau dilihat di browsing di internet tahu. Waktu meluncurkan saya juga mengikuti 25 Desember tahun 2021 diluncurkan selama 1 bulan, nyampainya itu bulan Januari akhir. Itu di satu titik yang jaraknya itu 4 kali jaraknya bumi bulan katanya. Tapi bisa diikuti itu webnya tuh, dari perjalanannya itu sudah jauhnya dari bumi berapa, semakin mendekat ke titik namanya titik L2, Lange 2. Itu taruh James Webb. Itu alat teleskop yang diletakkan paling jauh dalam sejarah umat manusia. Tadinya itu Hubble itu hanya 25.000 km. Hubble itu hanya 25.000, ini 4 kali. Terus dia bisa melihat benda langit, bintang-bintang yang kalau kita lihatnya titik-titik putih itu, kalau bisa melihat benda-benda lain yang tidak pernah bisa kita lihat. Nah itu yang bisa ditangkap oleh James Webb. Ya. Itu kan cahaya kan. Kalau nggak pakai cahaya masa bisa ditangkap. Nah cahayanya itu berjalan dari objeknya itu
sampai ketangkap James Webb, terus dari James Webb diubah jadi sinyal-sinyal kayak HP ini, kemudian bisa dilihat di komputer. Nah, obyeknya tadi itu jalan, cahayanya itu berjalan menempuh waktunya itu 2,5 juta tahun. Jadi yang dilihat James Webb malam ini itu adalah objek 25 juta tahun yang lalu. Bisa nggak maksudnya? Tidak. Jadi James Webb itu menangkap sejarah alam semesta lain. Masa lalu bukan saat ini. Jadi dia menangkap objek itu. Jadi yang kita lihat pun, misalnya sekarang kalau saya lihat sekarang duduk di sini ya, saya duduk di sini, kan saat ini sama waktunya kan? Tapi kalau bintang tadi itu yang kita lihat sekarang itu sejarah bintang. Ngerti maksudnya? Iya kan? Sejarah. Jadi apa yang kita lihat tuh harus ditafsirkan juga. Tidak hanya Al-Quran yang ditafsirkan, melihat melalui mata pun harus ditafsirkan. Kalau jarak dekat ini, ya sekarang ada di sini. Tapi kalau melihat bintang sekarang, itu berarti melihat bintang yang gambaran 25 juta tahun. Nah, bintangnya yang sekarang masih ada nggak? Walau alam, bisa silakan hidup 25 juta, 2,5 juta tahun yang akan datang. Akan bisa nggak? Nggak bisa. Iya, bingung ya. Kok bisa terdisplay gitu, Pak? Kenapa? Bintangnya itu. Terdisplay mana? Yang sekarang itu. Nah, iya kan terlihat. Dia kan pasti mengeluarkan cahaya. Bintang kalau nggak mengeluarkan cahaya nggak kelihatan. Karena mata kita itu hanya bisa melihat kalau cahaya. Kalau kita matikan, gelap total, nggak ada apa. Berarti cahaya itu nyampe ke bumi itu 2,5. Perjalanannya itu 2,5 tahun. Ya. Ya, itu baru perjalanan saya. Bagaimana malaikat dari satu ufuk ke sana? Bagaimana ars? Saya nggak bayangkan. Jadi Allah itu tidak perlu dibayangkan. Itu tidak bisa dibayangkan. Nah itu akidah itu. Betul, Amerika, Kanada itu kan negaranya agamanya Katolik tuh. Dia meluncurkan itu tanggal 25 Desember. Kalau itu negara Islam, mungkin pas Isra Mi'raj. Saya ini orang Islam nggak bisa, nggak punya teknik, nggak punya keinginan untuk hal seperti itu. Sukanya itu tengkar aja. Ya. Oke ya, udah mulai ngerti ya situasinya loh. Masa kini masa lalu. Masa kini masa lalu itu sebetulnya sesuatu yang apa itu? Kayak seperti bintang itu ya, masa lalu yang dilihat di masa kini, gitu kan? Dan nggak bisa itu melihat masa depan. Nggak bisa kita. Kalau melihat masa lalu bisa. Masa depan, makanya itu jadi rukun iman. Karena nggak bisa kalau melihat masa lalu itu bukan rukun iman. Misalnya Nabi Adam, masuk rukun iman. Karena itu bisa dilacak, bisa ditrace nanti.
bisa pada suatu saat akan ketemu manusia. Oh, Adam ada di sini, ada di sini. Kemudian itu nanti suatu saat akan ketemu. Manusia bukan punya teknologi, kan punya tahu, tapi surga neraka tetap tidak bisa. Zaman akhir tidak bisa. Ada yuk minimal bil wifi itu gitu. Tidak bisa. Tetapi bisa dipahami. Nah, melalui nalar. Nalar itu modal. Akhir zaman itu pasti ada. Kenapa? Nah, karena dulunya kita nggak ada, terus sekarang ini ada, nanti nggak ada lagi. Semuanya gitu. Alam semesta raya ini juga akan berakhir. Pasti. Nah, itu melalui nalar. Tetapi tidak akan pernah bisa dilihat. Kalau masa lalu bisa dilihat. Gitu ya. Jadi rukun iman itu mencoba diminta untuk mempercayai hal-hal yang gaib, yang sifatnya itu akan datang. Malaikat misalnya, malaikat nggak akan pernah bisa dilihat kecuali malaikatnya memperlihatkan diri. Manusianya nggak bisa. Kamu berusaha melihat, kamu nggak bisa. Malaikatnya atas izin Allah memperlihatkan diri. Bisa malaikat Jibril datang sebagai seorang ganteng itu, apa itu, surat Maryam itu bisa ya. Tapi manusia jangan berusaha untuk melihat malaikat. Saya melihat malaikat, wah susah. Karena malaikat itu digambarkan, malaikat Jibril datang dari satu ufuk Ini biar masa lalu ini. Ini biar masa lalu. Tadi buatnya nggak belum. jadi hanya bisa masa kini dan masa lalu. Malaikat itu datang dari satu ufuk yang di sana itu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Ya, bisa ya, 50.000 tahun di sini bisa nggak satu hari? Artinya kita beda dimensi, istilahnya dalam sains itu namanya beda dimensi. Beda dimensi itu bisa ukuran, beda situasi. Semut, kita bisa melihat semut, mungkin semut nggak bisa melihat kita. Nah, semut kalau ditaruh di sini, dia nggak tahu kalau saya itu sebesar ini, nggak tahu dia. Dia yang apa jalan-jalannya kita bisa lihat semut. Artinya kalau beda dimensi nggak bisa komunikasi. Hanya orang-orang tertentu. Kalau kita dari orang besar melihat semut bisa, semutnya nggak bisa melihat kita. Dia kalau melihat sini ya mungkin seperti sesuatu yang penuh bulu gitu kan. Bayangan dia kan gitu. Apalagi bakteri, virus, nggak tahu dia. Kalau kita sekecil ini terhadap bumi, bumi itu datar kelihatannya. Karena bumi demikian besarnya, datar. Dan bumi itu menjadi kelihatan datar oleh manusia. Bumi itu seperti hamparan kalau menurut manusia. Padahal bumi itu sebenarnya bulat. Tapi di Al-Quran disebutkan bumi ini hamparan.
Tapi lihat ayat-ayatnya selalu berhubungan dengan tema-tema antar manusia. Jadi kalau antar manusia bicaranya bumi ini bulat, bumi ini datar. Saya pergi ke Amerika gitu ya, itu ya lurus-lurus saja. Padahal Amerika itu kalau bumi di sini ya, misalnya Malang di sini, Amerika itu di sini. Mestinya kan melengkung gini. Ini kita ya lurus-lurus saja. Kalau di sini tanggal 19, di sana tanggal 18. Itu di sana. Di sini tanggal 19, di sana tanggal 17. Itu dua. Iya. Terus nanti kalau kita sampai Amerika, berangkatnya tanggal 19, sampainya tanggal 18. Jadi Kok malah berkurang? terbitnya duluan di Amerika. Itu perjanjian antar manusia masalahnya. Hanya menetapkan dulu waktu itu dimulai dari garis Greenwich. Itu perjanjian antar manusia aja. Kesepakatan. Janjiannya enggak gitu ya kesepakatan aja. Nah itu karena bersepakat seperti itu semua lurus-lurus. Kalau kita jual beli tanah itu Pak Topik itu beli tanah itu seluas apapun ya panjang kali lebar. Seluruh dunia dia beli, ngukurnya, ngitungnya panjang kali lebar. Padahal bulat. Iya. Panjang kali lebar. Makanya Al-Quran itu menyebutnya bumi ini hamparan. Jadi manusia ditempatkan di bumi dan bumi ini hamparan bagi manusia. Jadi kalau kita pergi ke angkasa luar sana, bumi ini bulat. Tapi ketika kita pergi ke angkasa luar sana, kita biasanya tidak ada manusia yang lain. Paling temannya 1, 2. Nggak seperti ini banyak, nggak ada masyarakat. Jadi begitu kita pergi ke angkasa luar, sebetulnya kita itu tidak jadi manusia lagi. Karena kita tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Jadi manusia itu kan orang yang mengenal sakit hati. Pernah sakit hati nggak? Sering. Pernah sedih nggak? Sering juga. Bahagia? Itu lebih sering. Sering. Tapi itu semua karena ada manusia yang lain. Kalau nggak ada manusia yang lain, nggak bisa marah, nggak bisa sombong, nggak bisa iri hati, nggak bisa dengki, nggak bisa bahagia. Jadi manusia yang lain itu membuat kita menjadi manusia. Maka silaturahmi itu nggak boleh putus. Kalau putus, itu kita sebetulnya hilang. Status kita sebagai peperangan itu silaturahmi loh. Jangan dikira memutus perang itu. Kalau menurut ajaran Rasulullah. Rasulullah itu perang itu penuh aturan. Kalau kelihatannya musuhnya lebih banyak, ya tahan, buat parit. Gitu. Nanti kalau menang, ya tidak, ya dijarah anunya, bukan dijarah, dirampas barang-barangnya rata-rata. Tetapi kalau sudah betul-betul menang, dibagi-bagi lagi. Gitu. Nah Rasulullah itu peperangan itu adalah silaturahmi bagi Rasulullah. Nah kalau kita kan nggak penuh kebencian, penuh marah gitu kan, enggak. Siar. Kadang-kadang aneh Rasulullah kalau bagi orang. Ada orang Yahudi yang sering melempari itu, dilempari itu kalau di Taif dia. Tapi Nabi itu pada satu saat kok nggak dilempari, aneh nih ya. Maksud ternyata sakit, disuapi.
sahabat Rasulullah tuh ya ada yang hidupnya apa, artinya kalau menurut ukuran yang sosial itu penuh penderitaan. Namanya Bilal. Bilal itu nggak pernah disuapin. Bajunya juga cuma itu aja. Tapi nggak boleh ganti baju yang baru nih, nggak pernah. Terus sahabatnya kaya raya itu Utsman bin Auf ya. Iya kan? Abdurrahman bin Auf ya. Nggak pernah minta itu tolong tuh. Bilal kasih baju rumah biar aneh kan? Tapi orang kafir disuapi. Orang yang melempar itu disuapi. Bisa nggak melihat contohan ini? Jadi menurut Nabi itu tidak ada musuh. Semua itu harus ditolong. Bilal nggak mau ditolong, meskipun dia kondisinya status sosialnya Nabi mengatakan terumpahnya sudah kedengaran di surga, nggak perlu ditolong kok. Bilal itu nggak perlu pertolongan. Malah itu si Abdurrahman bin Auf iri dia. Aku pengen seperti Bilal, pengen miskin seperti Bilal. Nggak bisa, dia memang distatuskan seperti itu dalam hidupnya. Kurma dia perlu kurma busuk sekian banyak dibeli, maksudnya biar bangkrut. Malah laku karena jadi obat saat orang Badui. Ini diminum dulu, mari. ya coba Oh, itu ayam. ubi aja kayaknya. Halim. Lem Turun makannya. Barang apa itu mau kemana sih? Kemarin pas apa haji terus nemu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Bisa dipahami ya? bisa. Saya gini Pak, saya mau tanya. Umurnya berapa belum nyebutkan tadi? Umur Saya masih yang 19. berapa? Jadi iya 19. Jadi ini perawakan dari 5 tahun ke depan. Gimana? Terkait tadi masalah kepercayaan itu. Kan memang sangat-sangat banyak hal-hal yang entah itu bisa dilihat atau tidak, yang itu cara menalarnya pun susah, mau dinalar. Nah, yang kemudian bagi kita itu harus dipercayai, itu apa ada semacam ukurannya. Oh, ini harus dipercayai tanpa melihat apakah itu bisa dinalar atau tidak. Gitu. Yang pertama itu kita punya Al-Quran toh. Itu jadi pedoman. Jadi kalau konteksnya rukun iman, hal yang harus dipercayai itu dia
yang jelas tidak bisa dilakukan satu proses pengamatan maupun pembuktian melalui nalar. Jadi misalnya ya, malaikat itu tidak bisa dinalar, tapi harus dipercayai, gitu. Nah, itu justru perjuangan kita itu di situ tuh, mempercayai sesuatu yang tidak bisa dinalar. Nah, yang tidak bisa dinalar itu banyak. Gendruwo misalnya. Gendruwo itu ya tidak bisa dilihat. Tetapi makhluk-makhluk seperti itu tuh muncul dalam situasi ketika kita itu tidak sedang di dalam kesucian batin maupun pikiran. Artinya suasananya itu tidak suasana yang berusaha, yang kita usahakan berupa kesucian. Kalau malaikat itu muncul dalam suasana itu, sehingga dia tidak bisa muncul di sembarangan orang. Sembarang orang tuh cenderungnya itu tidak suci. Nah itu yang muncul ya gendruwo ya, atau makhluk-makhluk yang seperti itu bisa muncul. Di situ ranahnya sudah bukan lagi ranah sains. Itu bukan ranah sains. Itu suatu sudah olah spiritual. Mensucikan diri itu kalau di dalam Al-Quran itu berwudu, air itu bisa dipakai untuk mensucikan diri, itu sarana-sarana yang dipakai. Tapi apakah itu menjadi suci betulan atau tidak, ya tergantung kita juga. Airnya ini bisa kita pakai, karena kalau nggak ada air kita bisa pakai debu. Artinya itu hanya sarana. Tapi yang harus menjadi suci itu pikiran kita, perasaan kita. Nah, suci itu apa tuh? Suci itu jelas tidak berpihak, itu suci itu. Adil, itu suci itu. Jadi kita berpihak enggak? Ketika kita sholat, doa kita apa doa kita? Mohon kaya gitu. Nah, itu bukan doa yang suci itu. Karena berpihak. Apakah mau jadi kaya atau miskin, itu bukan hak itu, bukan kita yang kita biasanya ya berdoa agar kita itu dikaruniai rezeki, tapi harus barokah. Karena kalau rezeki diberikan tidak barokah itu jatuhnya kesombongan. Ya itu atau ya kita menjadi hedonistik. Hedonistik itu ya kayak Nabi Sulaiman ada kuda bagus sampai lupa pada Allah. Jadi suci itu adalah kalau kita ingat pada Allah. Kalau kita sampai tidak ingat pada Allah, itu artinya kita tidak dalam posisi kesucian. Kayak air itu hanya debu itu hanya sebagai sarana untuk mensucikan pikiran, perasaan. Nah, itu
pada posisi-posisi itu harapannya malaikat yang malah Lailatul Qadar itu pasti diharapkan kita dalam kondisi suci, dipadu dengan malam yang hening dalam kesendirian. Suci itu biasanya mudah dalam kesendirian. Suci itu tidak berupa apa? Jamaah. Suci berjamaah nggak ada. Itu ya. Kira-kira. Jadi yang pertama ya Al-Quran harus diimani dulu, dipakai pedoman. Mengapa kok Al-Quran dipakai pedoman? Karena disampai banyak hal yang menjadi alasan kuat mengapa Al-Quran itu pantas diimani. Pertama, penyampainya itu adalah Rasulullah yang tidak pernah bohong. Kemudian saya tanya, Hafiz nggak Al-Quran itu bisa dihafal? Mana ada kitab suci yang bisa dihafal? Nggak ada. Yang bisa dihafal Al-Quran, meskipun hilang datang. Tapi banyak orang bisa menghafal. Kalau di apa itu Sudan, kemudian di Sudan ya, yang Sudan itu hafal Al-Quran itu umumnya anak-anak itu hafal Al-Quran umumnya. Yang tidak hafal lebih sedikit daripada yang hafal. Beda dengan kita yang hafal itu di sini lebih sedikit daripada yang tidak hafal. Kalau di sana kontes hafal Al-Quran nggak ada. Kontes tidak hafal Al-Quran. Jadi kemudian yang berikutnya itu sudah ribuan tahun, juga 1500-1600 tahun tidak berubah. Waktu kalau nanti kesempatan haji ya, nanti ada orang Iran, ada orang dari Turki, Al-Quran yang dibawa sama, nggak beda-beda. Kalau orang Katolik itu gereja itu, kalau ada gereja paroki sana sama paroki sini itu beda-beda. Ini nggak beda. Asbabul nuzulnya bisa diketahui konteksnya. Jadi Al-Quran itu sebetulnya bukan dalam wujud buku, meskipun disebut sebagai kitab. Al-Quran itu sebenarnya imajiner di dalam pikiran. Kalaupun seluruh kitab, belum tentu buku itu dibakar di dunia ini, nggak hilang, masih akan ada di hafalan. Dulu ketika Nabi itu, setelah Nabi wafat itu, kemudian penghafal Al-Quran dikumpulkan, kemudian dibuat luar biasa itu. Nah itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu terjaga. Belum lagi kalau lebih detail lagi ya kalimatnya, penguasaan bahasanya, ya, penggunaan istilah-istilahnya itu saya sendiri nggak terlalu paham karena saya tidak terlalu menguasai bahasa Arab. Nggak, saya tidak sekolah bahasa Arab.
itu menyebabkan Al-Quran itu sebetulnya pantas untuk diimani. Malah kalau tidak mengimani itu aneh gitu. Mengimani hal-hal yang sebetulnya tidak abadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebetulnya abadi. Sebelum manusia ada ini Al-Quran kelihatannya sudah ada. Sudah ada. Di Lauhul Mahfuz. Nah itu mengimani itu saya kira. Oke, udah. Ya. Ada yang kepo-kepo lagi? Mau tanya lagi? Yang lainnya? Berarti sains dalam Al-Quran itu hanya perannya untuk lebih meyakinkan saja. Iya, sains itu untuk lebih kita sekedar meyakinkan itu lebih memahami, lebih memahami Al-Quran. Jadi sains itu bukan alat untuk membuktikan kebenaran. Sains itu kan kadang-kadang sering terbukti benar secara ilmiah gitu kan. Ya benar secara ilmiah terbukti, tetapi jangan berusaha membuktikan kebenaran Al-Quran dengan sains, tapi menjelaskan Al-Quran, maksud Al-Quran dengan sains. Itu menurut saya itu positioning sainsnya. Jadi Al-Quran tetap yang menjadi jadi acuan. Jadi jangan sampai nanti karena sainsnya menyimpulkan lain, Al-Qurannya yang salah gitu kan, repot. Padahal sainsnya baru aja ditemukan, baru. Selain baru, nanti kalau ada temuan baru yang menyanggah dia, bisa. Kalau sains itu setiap saat bisa disanggah kebenarannya. Sains rokok membunuhmu gitu kan. Padahal dulu nggak pernah ada orang benar rokok membunuh. Sekarang rokok membunuh. Nanti pada suatu saat, satu era lagi bilang, wah itu salah itu, Rokok menyehatkan. menyehatkanmu gitu. Bisa juga pada suatu saat, itu sains. Ya. Gitu. Mari Minum. Diunjuk Dihabisin. nggak paham minum gitu. Baik, intinya terima kasih Pak Prof atas pertanyaannya dan penjelasannya. Semoga menjadi pencerahan untuk kami semua, dan menjadi motivasi untuk lebih dalam tolabul ilmi.